كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kalian berdiri. Ini juga keles. Kuane. Masih terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga sempat berkumpul guna melaksanakan salat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dan pemimpin terbaik sepanjang zaman. Semoga keselamatan tetap tercurah kepada beliau, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, dan terkhusus kepada kita semua. Jamaah Id rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengingatkan bahwa pada pelaksanaan salat Idul Adha pada pagi hari ini, seperti pada pelaksanaan hari Idul Adha tahun kemarin, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, termasuk rangkaian salat Idul Adha itu sendiri. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertindak sebagai khatib pada salat Idul Adha kali ini adalah Al-Ustaz Muhammad Sahrul Fauzan. Beliau adalah cucu dari almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Andus Muhtar Adam, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam Bandung. Kemudian yang bertindak sebagai imam salat Id adalah Al-Ustaz Muhammad Said SPDI. Selanjutnya kita sebelum memulai salat Id perlu kita perhatikan, perlu kita saling mengingatkan bahwasanya salat Id yang kita laksanakan itu terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama adalah salat Id itu sendiri, kemudian yang kedua adalah khutbah Idul Adha. Pada rangkaian salat Idul
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram, sebelum kita membaca Al-Fatihah, takbir kita lakukan sebanyak 7 kali, dan diantaranya tadi kami ulang membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu terhitung baru 1 takbir. Begitulah seterusnya sampai 7 takbir hingga kita membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Selanjutnya di rakaat kedua, setelah takbiratul intikam, kita kembali bertakbir sebanyak 5 kali dengan membaca lafaz yang sama, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian selanjutnya pada rangkaian kedua, yaitu pelaksanaan khutbah Idul Adha, kami mohon agar kiranya kita tetap tenang, diam, dan jangan beranjak dari tempat kita sebelum salat Idul Adha, sebelum khutbah Idul Adha itu selesai. Kemudian yang terakhir kami ingatkan, pada pelaksanaan salat Idul Adha perlu kita ingat agar sekiranya jamaah itu tetap merapatkan saf, meluruskan saf pada saat kita memulai pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun niat salat Idul Adha adalah seperti pada umumnya pada salat Idul Adha tahun kemarin, usalli sunnati Idul Adha rak'ataini mustaqbilal kiblatan lillahi ta'ala. Kemudian kita bertakbir Allahu akbar. Jadi inilah rangkaian salat Idul Adha kita yang perlu kita perhatikan. Marilah kita melaksanakan salat Idul Adha. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbahagialah kita karena dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, saat ini kita pada satu hari yang Maha Agung, ialah Idul Hajj, Idul Adha atau Idul Kurban. Ini yang selalu diperintahkan oleh Allah setiap tahunnya untuk melaksanakan salat Idul Adha. Hal ini mengingatkan kita kepada kisah Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan putra tercintanya yaitu Ismail alaihissalam. Ternyata Ismail selamat dan yang disembelih adalah seekor domba. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hal ini mengingatkan pula kepada kita tentang haji wada dan khutbah wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah.
yang mengungkapkan dan menekankan 11 prinsip pokok yang diajarkan tentang Islam yang mencakup keseluruhannya nilai-nilai Islam itu. Prinsip utama adalah pemantapan ma'rifatullah, pengakuan kedaulatan Allah yang satu-satunya di alam semesta ini, sekaligus pemantapan buah kalimat sahabat dan implementasi dalam berbaiatnya adalah Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tentu di sini apalagi sangat luar biasa di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama dalam berkurban ini adalah mengorbankan egosentris dan siap mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan agama. Karena sangat luar biasa. Kita manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang bisa menentukannya. Sebab itulah kenapa dikatakan seperti itu. Seharusnya yang hari ini khutbah adalah Pak Kiai Dr. Andes Mukhtar Adam, yang seharusnya berkumpul di sini bersama kita semua. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berencana. Dan semua ini sudah menjadi takdir Allah. Dan berharap bahwa kita sebagai anak generasi cucu atau santrinya bisa melanjutkan estafet kebaikan-kebaikan dakwahnya. Dan tentu ini yang harus terus diimplementasikan, bahwa inti ajaran Islam adalah marifat, inti marifat adalah akhlak, inti akhlak adalah silaturahim, dan inti silaturahim adalah mengembirakan orang lain. Sebelum ke sini, Pak Kiai sudah membangun masjid di Pulau Bahuluang karena di sana belum ada masjid. Tetapi qadarullah, Allah memanggil Pak Kiai terlebih dahulu, dan kita bisa menyaksikan, jikalau kita ke Pulau Bahuluang akan menyaksikan Masjid Al-Muhtariyah yang telah dibangun oleh Pak Kiai. Dan tentu ini yang sangat amat luar biasa, yang selalu beliau tanamkan adalah jangan cari kerja, jangan cari kerja, tetapi cari ilmulah sebanyak-banyaknya. Karena kita jika mempunyai banyak ilmu, maka pekerjaanlah yang akan mencari kita. Pak Kiai pun selalu membahas dari aspek ekonomi. Jangan mencari uang, jangan mencari uang, tetapi carilah yang disukai uang. Apa itu? Menjadi pengusaha, menjadi bisnismen. Jikalau kita membahas tentang falsafah orang Arab, itu ada 3 yang selalu menjadi usaha. Pertama, mat'am, restoran. Kedua, malabis, pakaian. Ketiga, maktabah, percetakan atau fotokopi. Dan itulah yang harus diimplementasikan oleh anak cucu, bahkan para santri yang ada yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan beliau selanjutnya. Karena sebagaimana ayat yang saya dibacakan tadi, wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bahwa hendaklah orang-orang yang beriman janganlah sampai meninggalkan generasi yang lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah fisiknya. Dan tentu pengorbanan ini perlu yang namanya konsekuensi atau resiko, yaitu kita harus berupaya. Bahkan saya diajarkan oleh Pak Kiai bahwa ketika kita memimpin suatu peradaban, memimpin satu umat, harus siap. Siap tidak siap, harus siap. Karena saya diajarkan di sini yang tadinya untuk mengkondisikan hari ini Pak Kiai hadir, namun ya sebelum
wafat, beliau banyak menitipkan tugas yang tidak biasanya. Saya selalu katakan, siap Pak Kiai, sami'na wa ata'na. Dan tentu ini perlu pengorbanan yang sangat amat luar biasa, apalagi para generasi muda dan orang tua untuk mendidik anak generasi yang menjadi lebih baik. Kita perlu, pentingnya adalah iman, karena pendidikan itu harus berlandaskan 3, iman, akhlak, dan takwa. Inilah yang menjadi keluh kesah atau kegelisahan, bahwa siap tidak siap. Bapak Kiai selalu katakan bahwa saya ini sudah bukan milik keluarga lagi, tetapi saya sudah milik umat. Kapanpun dan dimanapun 24 jam umat membutuhkan, Pak Kiai siap. Dan beliau pun selalu katakan, siap tidak siap harus siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya di sini sebagai cucu berikut ajudannya, kemarin di Palembang mewakili kajiannya, kemudian di Masjid At-Taubah Benteng Selayar mewakili kajian atau khutbah beliau. Pesan yang akan disampaikan adalah yang paling utama pada generasi. Laisal fatama yaqulu kana abi innamal fatama yaqulu ha anaza. Bukankah seorang pemuda itu bukan yang membangga-banggakan orang tuanya, membangga-banggakan harta orang tuanya, tetapi ha anaza, bangga dengan karyanya, bangga dengan jerih payahnya, bangga dengan pengorbanannya. Tentu pengorbanan ini amat luar biasa yang perlu didedikasikan untuk menggapai cita-cita, membahagiakan orang tua, dan yang paling utama adalah bagaimana keberlangsungan untuk agama di masa yang selanjutnya. Jemaah sekalian, yang penting adalah di pengorbanan ini, sebab saya dididik secara militer oleh Pak Kiai, dan tentu Babu Salam menerapkan kedisiplinan. Karena saya sering katakan kepada santri, jangan sampai kudis, kurang disiplin, jangan sampai pulap, kurang rapi, kutil, kurang teliti. Karena itulah bekal-bekal untuk menuju kesuksesan. Dan yang paling utama adalah laisa lihaza amrul farid. Tidak ada waktu bersantai-santai di dunia ini. Dan inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa bagaimana caranya kita menciptakan kader-kader terbaik untuk berkiprah bagi agama, bangsa, dan negara. Jemaah sekalian, Allah ini sudah memberikan banyak kesyukuran, sehingga mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang harus kami dustakan. Ini yang selalu kita lupakan kepada Allah, bahwa banyak nikmat-nikmat penting yang harus kita syukuri. Kadang kita selalu diberikan keluh kesah masalah segede lautan, tetapi kita lupa bahwa syukur nikmat itu adalah seluas lautan. Dan Selayar ini sangat berpotensi untuk bagaimana caranya para kader-kader terbaiknya memajukan kampungnya, desanya, bahkan untuk memajukan negaranya. Karena saya dididik oleh Pak Prof Askin, saya dididik oleh Pak Tanri Abeng, wajib siap tidak siap menjadi ulul la'la. Nah, jangan sampai jadi konti yang terbawa, tetapi harus jadi ulul la'la nasil ajaran. Harus menjadi ulul la'la. Apalagi generasi muda dan orang tua, yang harus diwanti-wanti adalah tetap waspada bahwa hari ini sangat luar biasa. Porno aksi, porno suara, bahwa kita sedang diterpa ujian dalam sisi akhlak pemuda. Pemuda harus menjaga iman, takwa, dan akhlak mulia. Karena tantangan zaman hari ini bukan saja bersamaan dengan pribumi, tetapi bersamaan dengan era globalisasi. Makanya tadi
Yang disampaikan Pak Kiai adalah jangan cari kerja, tetapi cari ilmu sebanyak-banyaknya, maka pekerjaanlah yang akan mencari kamu. Dan itu yang akan dirasakan oleh kita semua. Jemaah sekalian, tentunya pelajaran penting juga ini untuk likulli sayin hikmah, tasakur binikmah, bahwa saya sering juga diajarkan untuk bagaimana menciptakan, membuat kesolehan sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena Al-Quran pun mengajarkan banyak ayat sosial untuk bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Saya kemarin banyak pengalaman pada saat corona, menjual motor, menjual kamera, menjual HP. Tetapi hikmah yang terkandung bahwa Allah itu akan memberikan banyak kebaikan ketika kita menanam kebaikan. Maka yang disampaikan adalah jangan takut untuk fakir, jangan takut untuk tidak mempunyai harta, karena Allah lah yang akan menentukan harta tersebut. Dan seringkali kita diuji oleh harta, seringkali kita diuji oleh iman. Dan tentunya mudah-mudahan kita mengingatkan khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada kita semua, mari kita tingkatkan takwa, iman, dan akhlak mulia. Jamaah sekalian, yang terakhir tentunya memohon doa-doa terbaiknya dari para santri dan para jamaah untuk Pak Kiai Mukhtar Adam. Nanti kita di akhir berdoa bersama, dan yang paling utama memohon maaf jikalau Pak Kiai selama ini mempunyai salah yang terasa atau tidak terasa sama sekali. Tapi mudah-mudahan yang harus dilanjutkan adalah semangat spirit perjuangan untuk berdakwah. Peluang para santri Babus Salam sangat besar sekali untuk berdakwah di kampung-kampung dalam mensyiarkan agama Islam. Dan yang paling utama adalah para pemuda. Karena Rasul pun sangat memperhatikan para pemuda. Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Tetapi itu perlu pengorbanan yang amat luar biasa. Dan egosentris ini selalu kita lakukan di setiap tahun pada Idul Adha. Itu mengorbankan demi masyarakat, mengorbankan untuk berbagi sesama, merasakan hal-hal yang baik, merasakan hal-hal yang positif, dan merasakan bagaimana kita, Pak sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama, khususnya untuk Pak Kiai dan umumnya kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa jimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan wasi'ah wa amalan sholihan mataqabbala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Abdul Jabbar Salayar. Bunda Anissa Channel. Saya juga. Tidak tahu siapa namanya. Tapi dia ada penjara. Salah. Kenapa berdiri kok tadi? Hah? Nah, ini bahasa ya, nu sejarah aku tadi. Bahasa sejarah.